Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngabis Hijrah, pada video kali ini kita akan membahas tentang satu kisah yang begitu menarik di dalam surat Yasin, yang mana kita tahu bahwa kebanyakan kaum muslimin di negeri kita ini banyak yang membaca surat Yasin. Tapi, tahukah kamu bahwa surat Yasin itu ada satu kisah yang sangat menarik? Banyak ibrah dan pelajaran yang dapat kita petik di dalamnya. Surat Yasin ini adalah Makkiyah, artinya surat ini turun sebelum hijrah, dan itu dilihat dari dua perkara. Pertama, dimulai dari huruf-huruf hijaiyah, ya dan sin, Yasin. Setiap surat yang diawali dengan potongan-potongan huruf hijaiyah itu umumnya adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Kemudian, yang kedua, ciri-ciri surat itu disebut surat Makkiyah ketika di dalamnya dikisahkan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Jadi, kalau ada surat yang bicara tentang kisah-kisah umat terdahulu, maka umumnya surat itu adalah Makkiyah, bukan Madaniyah. Kenapa? Kemudian surat Yasin ini dimulai dari potongan-potongan huruf hijaiyah. Ulama tafsir mengatakan potongan-potongan huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam roh, yasin, to, ha, nun, dan qaf, dan begitu seterusnya. Sebenarnya, tantangan kepada orang-orang Arab yang mana ketika itu Al-Quran turun di tengah-tengah mereka dan menggunakan bahasa mereka, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan kepada mereka secara khusus dan umumnya kepada bangsa Arab, seluruh manusia di dunia ini, kalau kalian tidak yakin dengan Al-Quran, Al-Quran ini terangkai dari alif sampai ya. Sekarang rangkailah oleh kalian kalimat-kalimat seperti Quran. Kalau kalian sanggup, fa'ilam taf'alu walam taf'alu, kalian tidak akan sanggup melakukannya, karena Al-Quran itu bukan buatan Nabi, bukan ucapan Nabi. Al-Quran itu kalamullah azza wa jal yang diwahyukan kepada Nabi. Makanya karena dia adalah kalam Allah, tidak ada satupun makhluk yang mampu membuat seperti kalam Allah. Dan di dalam surat Yasin ada satu kisah yang menarik yang akan kita bahas. Ulama menyebut kisah ini sebagai kisah Ashabul Qaryah. Sebelum lanjut, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Tuliskan salawat tersebut di kolom komentar beserta doa dan harapanmu. Semoga kelak banyak yang mengaminkannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan like dan bagikan video ini ke teman-temanmu, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan semoga amal jariyah senantiasa menghampiri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi, kisahnya disebut Ashabul Qaryati, kisah penduduk satu negeri yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yasin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan buatlah oleh kalian satu perumpamaan bagi mereka, yaitu tentang penduduk satu negeri ketika utusan-utusan kami datang kepada mereka. Sebagian ulama tafsir mengatakan, siapa utusan-utusan ini dan kapan terjadinya, lalu di mana letaknya. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di negeri Syam, tapi ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di sebuah negeri yang disebut dengan negeri Antokiyah di kawasan negeri Syam. Negeri Antokiyah di zaman dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Agama mereka adalah agama penyembah berhala, dan penyembahan terhadap berhala ini sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, diutus sebagai nabi dan rasul. Ketika kaumnya menyembah sebagian berhala yang mereka sebut dengan Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nasr. Tapi kemudian terus berkembang sampai di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia bukan hanya menyembah berhala saja, sampai matahari disembah, bintang-bintang disembah, bulan disembah, kemudian sampai kepada zaman Isa bin Maryam. Dan sampai hari ini masih ada agama yang menyembah berhala di negeri Antokiyah ini. Masyarakatnya mereka menyembah berhala, sudah banyak terjadi kesyirikan. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada negeri tersebut utusan-utusan. Yang dimaksud dengan ayat ini, utusan-utusan itu adalah ketika Allah mengatakan,
Ketika datang kepada mereka utusan-utusan, maksudnya adalah para nabi selain 25 nabi dan rasul yang kita ketahui. Tentu kisah ini terjadi setelah zamannya Isa bin Maryam. Tetapi sebagian para ulama yang lain mengatakan Al-Mursalun dalam ayat ini bukan para nabi, tetapi yang dimaksud adalah mereka orang-orang pilihan yang merupakan anak murid langsung dari Nabi Isa bin Maryam, atau dikenal dengan Hawariyun. Mereka diutus kepada negeri Antioquia. 3 orang pilihan dari kalangan Hawariyun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iz arsalna ilaihim isnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun." Ketika kami mengutus kepada mereka negeri Antioquia itu 2 orang utusan. Lalu mereka penduduknya mendustakan 2 orang utusan itu. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus Allah kepada kalian." Tetapi rupanya orang-orang Antioquia ini mendustakan utusan itu. Awalnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka 2 utusan terlebih dahulu. Tapi rupanya 2 utusan ini kewalahan karena penduduk negeri Antioquia ini tidak menerima. Akhirnya kemudian Allah utus 1 lagi, menjadi 3 utusan, tetapi 3-tiganya juga didustakan oleh masyarakat Antioquia ini. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 orang nabi, bukan 1 orang. Ketika 3 utusan ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Antioquia, mereka pun mulai berdakwah mengajak manusia untuk meninggalkan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka kepada tauhid. Sembahlah Allah semata. Patung-patung ini bukan Tuhan. Tauhidkan Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah, alias tagut. 3 utusan ini mendakwahkan dakwah tauhid. Tapi apa yang terjadi? Mereka penduduk Antioquia mengatakan, "Kamu ini hanya manusia seperti kami." Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta bagi kami. Lihat, mereka mulai mendustakan 3 utusan tersebut dan mengatakan, "Kalian itu sama seperti kami. Kenapa mesti kalian yang diutus? Kalian makan minum seperti kami." Maunya penduduk negeri itu, kalau memang kalian adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak malaikat saja yang diutus kepada kami? Dan itu disinggung dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 9. Seandainya kami jadikan Rasul itu malaikat, tentu kami akan bentuk malaikat itu seperti manusia, kata Allah. Sebab kalau seandainya malaikat dalam bentuk aslinya diutus kepada manusia, siapa yang akan mengikuti malaikat? Malaikat itu makhluk yang sangat besar. Bayangkan, Jibril saja sayapnya 600, di mana satu sayapnya saja itu terbentang antara barat dan timur. Mulai dari terbenam matahari sampai terbitnya matahari, yang mana ini disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sadal ufuk, menutupi langit. Jadi, bagaimana malaikat sebesar itu akan turun ke bumi dan akan menjadi nabi, sementara nabi dan rasul itu harus diikuti? Malaikat tidak pernah tidur, bagaimana kita akan tidak tidur? Pasti tidur manusia. Malaikat tidak akan makan, tidak minum, tidak kawin, sementara kita makan, kita minum, kita kawin. Bagaimana akan mengikuti malaikat? Malaikat marah dan marahnya malaikat juga berbeda dengan marahnya kita. Malaikat bukan seperti manusia, berjalan di bumi. Malaikat terbang, kita tak bisa terbang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sekalipun Allah mengutus malaikat sebagai rasul, pasti Allah akan bentuk seperti manusia supaya bisa ditiru. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan, walalabasna alaihim ma yalbisu. Meskipun demikian, mereka pasti akan tetap ragu. Sebagaimana kini mereka juga tetap ragu, pasti akan didustakan. Berarti itu bukan alasannya. Alasan mereka menolak 3 utusan ini karena kesombongan mereka kepada 3 utusan itu. Merasa bahwa mereka lebih hebat, lebih mulia, makanya mereka menolak. Jadi, semua umat-umat dulu ketika diutus Rasul kepada mereka, kemudian mereka mendustakannya. Itu karena kesombongan mereka. Sombongnya menolak kebenaran. Kemudian, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Dalam surat Yasin, mereka para utusan berkata lagi, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Sungguh, Rabb kami telah mengetahui bahwa kami adalah utusan-utusan untuk kalian. Wa ma alaina ilal balaghul mubin. Dan kewajiban kami hanya menyampaikan perintah Allah dengan jelas kepada kalian. 3 utusan ini yang kami diutus ke negeri Antioquia ini mengatakan,
Sesungguhnya walaupun kalian mendustakan kami adalah utusan Allah kepada kalian, dan tugas kami ini hanya menyampaikan kebenaran. Soal kalian menerima atau tidak, itu urusan kalian. Jadi, 3 utusan ini yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke negeri Antokia, mereka berusaha mendakwakan kaumnya, memberantas kesyirikan, tetapi tidak ada satupun penduduk negeri itu yang beriman. Tapi para utusan ini, mereka sudah berhasil menyampaikan tauhid di tengah-tengah umat Antokia ini. Sahabat ngabis hijrah, kita lihat bagaimana jawaban orang-orang Antokia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumnakum wa laimasannakum minna azabun alim." Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kedatangan kalian." Jadi, orang-orang Antokia menyalahkan 3 utusan Allah. "Sungguh kami bernasib malang dengan adanya kalian, dan sungguh jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan rajam kalian." Maksudnya melempari dengan batu sampai mati, dan kami pasti akan merasai siksa yang sangat pedih untuk kalian. Maka 3 utusan itu mengatakan, "Kemalangan yang kalian derita itu bukan karena kami. Kemalangan kalian ini adalah karena kalian sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas." Jadi mereka menganggap kedatangan 3 utusan ini sebagai kesialan. Nauzubillah, sahabat ngabis hijrah, Allah mengutus orang terbaik kepada mereka. Mereka menganggap sial pula keberadaan 3 utusan ini. Makanya kemudian dibantah oleh 3 utusan ini. Tidak, kesialan kalian itu datang dari diri kalian sendiri, karena kalian umat yang melampaui batas. Terus 3 utusan ini mendakwahkan dakwah tauhid, sampai kemudian mengalami penyimpangan dari kaumnya sendiri. Bahkan mulai kaum Antokia menyakiti 3 utusan ini. Ketika kemudian 3 utusan ini mulai disakiti, mulai mereka diintimidasi, mulai disudutkan dalam dakwahnya, rupanya kabar 3 utusan yang didustakan oleh umat Antokia ini kedengaran kepada orang yang sangat soleh di zaman itu. Namanya adalah Habibun Najjar, bukan Habib, jadi hanya namanya saja Habibun Najjar. Jadi kisah surah Yasin itu disebut mukmin ala Yasin. Ada seseorang yang beriman dari keluarga Yasin, namanya adalah Habibun Najjar. Jadi kisah di dalam surat Yasin ini sebenarnya mengisahkan tentang seorang laki-laki yang saleh, yang hidup di sebuah negeri. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Wa ja'a min aqsal Madinah tirajul yas'aqul yaqawmit tabi'ul mursalin." Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki namanya Habibun Najjar. Dengan bergegas dia ke kota, dan dia berkata kepada kaum Antokia, "Wahai kaumku, kenapa kalian menolak 3 utusan ini? Ikuti utusan-utusan itu. Kenapa kalian sakiti utusan-utusan itu?" Habibun Najjar ini dikisahkan dalam biografinya oleh sebagian ulama sejarah. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah namanya Habib ibn Israel, tapi ada juga yang mengatakan Habibun Najjar al-Antoki, atau dikenal dengan Habibullah. Jadi Habibun Najjar ini dia orang miskin, bukan orang yang kaya. Ada yang mengatakan dulu dia adalah pemahat patung, pemahat berhala, kemudian dia bertaubat dan beragama dengan syariat Nabi Isa bin Maryam. Kemudian setelah Isa diangkat ke langit, maka dia pun bersembunyi dalam gua dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ketika mendengar ada 3 utusan didustakan di Antokia. Dia keluar dari gua kemudian bergegas mendatangi negeri Antokia itu. Sahabat ngabis hijrah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walaupun ada sebagian mengatakan hadisnya ini lemah, bahwa ada 3 utusan manusia yang disebut dengan as-siddiqun, pencinta kebenaran. Pertama adalah seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Ahlu Yasin. Dia adalah Habibun Najjar yang terdapat surah Yasin ini. Kemudian yang kedua, seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun, Haskiyah. Dan kemudian yang ketiga, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itulah yang disebutkan 3 orang yang disebut para pecinta kebenaran. Sekali lagi, walaupun riwayatnya dilemahkan oleh para ulama, maka Habibun Najjar ini dengan kelemahannya sendiri, dia menghadapi satu kota dengan raja yang zalim, dengan masyarakat pendusta para nabi. Apa yang dilakukan oleh Habibun Najjar ini ketika dia mendengar bahwa 3 utusan itu mulai disakiti, diintimidasi, bahkan sudah ada ancaman pembunuhan, maka dia keluar menuju negeri tersebut. Kemudian mengatakan, "Itabi'ul mursalun," ikuti utusan-utusan itu. "Itabi'u malah yas'alukum ajra wa hum muhtadun," ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepada
kalian. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakan aku, dan hanya kepadanya lah aku dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana kepadaku? Pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagiku, dan mereka juga tidak menyelamatkan aku. Seolah-olah Habibun Najjar ini menyinggung berhala-berhala orang-orang Antokia itu. Mengapa kalian sembah berhala-berhala itu? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu, berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Atau jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpahkan mudarat kepadaku, berhala-berhala itu tidak bisa menyelamatkan aku, karena berhala itu tidak mungkin mendatangkan manfaat ataupun mencegah mudarat. Jadi, mulailah kemudian Habibun Najjar ini melemahkan berhalanya, bahwa Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat dan tidak pernah mencegah mudarat. Kemudian dia mengatakan, sungguh aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbku. Maka, dengarkanlah pengakuan keimananku, ikuti nabi-nabi itu yang benar, kata Habibun Najjar. Tapi apa yang terjadi? Maka semakin marahlah penduduk Antokia ini. Akhirnya, mereka kemudian menangkap Habibun Najjar. Setelah ditangkap, kemudian Habibun Najjar ditanam setengah badan di tanah. Kemudian, mulailah penduduk negeri Antokia itu datang mengeroyok Habibun Najjar. Mereka membawa masing-masing batu dan melempari batu-batu itu ke Habibun Najjar sampai dia mati. Subhanallah, Habibun Najjar, dia rela menyerahkan jiwanya untuk membela para utusan Allah. Saat dia meninggal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan karomahnya, bahwa Habibun Najjar seorang wali. Dia bukan seorang nabi, tapi dia seorang wali, rajulun saleh, orang saleh. Dia rela menyerahkan jiwanya untuk dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membela utusan-utusan Allah. Tiba-tiba, saat ruhnya dicabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Habibun Najjar surga yang sudah diperuntukkan untuknya. Jadi, ketika dia meninggal, sudah diperlihatkan padanya surga. Sehingga, ketika itulah Habibun Najjar kemudian berangan-angan kalau seandainya kaumnya tahu bahwa setelah kematiannya dia mendapatkan surga Allah yang indah, dia sangat mengharapkan kaumnya itu bisa beriman. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, tidak ada satupun manusia di dunia ini sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, orang yang berdakwah sejak hidup sampai mati, kecuali Habibun Najjar. Ketika hidup dia berdakwah, setelah kematian dia mengharapkan kaumnya masuk Islam juga. Makanya dia mengatakan tidak ada manusia dari zaman Adam sampai yang terakhir mati yang berdakwah sejak hidup sampai mati kecuali Habibun Najjar. Subhanallah. Sehingga dikatakan dalam surah Yasin lanjutannya 26-27-nya Allah mengatakan, masuklah wahai Habibun Najjar, engkau ke dalam surga. Maka Habibun Najjar dalam kematiannya dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya kaumku mengetahui, katanya, tapi sayangnya dia sudah meninggal. Dia berbicara di alam ruh, kemudian dia mengatakan, apa yang menyebabkan Rabbku memberikan ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ngabis hijrah, ketahuilah ketika Habibun Najjar ini dibunuh dengan cara yang sadis, dirajam sampai mati, maka mereka kemudian membidik 3 utusan itu. Akhirnya mereka penduduk kota ini pun menangkap 3 utusan itu, kemudian 3 utusan itu dirajam sampai mati. Lihatlah, itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, sebagian para nabi mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Jadi orang-orang Bani Israel itu, khususnya orang-orang Yahudi, mereka memang para pembunuh nabi, karena mereka sudah mendustakan para nabi, bahkan berani membunuh orang soleh ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian murka dan mengazab mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surah Yasin ayat ke-28, dan setelah Habibun Najjar meninggal, disusul dengan para nabi yang diutus juga meninggal, mereka bunuh. Allah katakan, aku tidak akan menurunkan pasukan langit dengan ribuan, jutaan, bahkan miliaran malaikat untuk menghancurkan negeri itu. Allah katakan, tidak perlu, cukup Allah utus satu saja, malaikat Jibril. Maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi tidak ada siksa terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Jibril diperintahkan Allah untuk berteriak satu teriakan saja kepada penduduk Antokia. Maka apa yang terjadi? Seketika itu semua penduduk Antokia meninggal dunia. Mayat-mayat bergelimbangan, tidak ada satupun hidup, semua mati. Persis seperti azabnya kepada kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Tidak ada satupun yang kufur hidup, kecuali mereka semuanya mati.
Kemudian Allah mengatakan, alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka pun memperolok-oloknya. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu tiada kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kemudian kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itulah ditumbuhkan dan dimakan. Artinya Allah mempermisalkan bahwa semua manusia, bukan hanya mereka diazab di dunia yang kufur kepada para nabi, maka mereka juga akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua siksa sekaligus. Mereka dapati siksa akibat kekufuran mereka, maka mereka diazab dengan teriakan Jibril. Siksa yang kedua, mereka harus menghadapi pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan mereka tidak mungkin meleset. Pasti azab neraka jauh lebih mengerikan dibandingkan azab dunia. Jadi, sahabat ngabis hijrah, inilah di antara sekelumit kisah dalam surat Yasin, kisah Habibun Najjar, atau disebut kisahnya dalam Al-Quran sebagai kisah Ashab Al-Qaryah, kisah satu penduduk negeri. Semoga kisah ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.